bendera Senin 11 November 2024 dimulai. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Tegak. Laporan Komandan Barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Istirahat di depan. Siap. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Kota Padang diikuti seluruh peserta upacara.
mulai. Selesai. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kini leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Janji siswa.
3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Rajin, tekun, dan giat belajar serta berprestasi internasional. 5. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 6. Menjaga nama baik sekolah dimanapun kami berada. Amanat, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di depan. Gerak. Umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sangat senang sekali pada hari ini kita berkesempatan, terutama saya, kembali berdiri di hadapan kalian semua menjadi pembina upacara. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini dan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang. Belajar itu tidak hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi belajar untuk mendapatkan pengalaman. Untuk ananda saya, kelas 8C kelak dan 8 lainnya mudah-mudahan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat dan bisa menampilkan yang paling baik dari versi kalian sendiri. Selanjutnya, kemarin tanggal 10 November kita sudah memperingati Hari Pahlawan. Bahkan di sekolah kita mendapatkan keistimewaan. Kita merayakannya, memperingatinya dengan sekaligus meresmikan patung serta relief Bung Hatta yang dihadiri oleh para pejabat daerah, kota, dan provinsi Sumatera Barat. Ananda saya kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Apa yang bisa kita petik dari seremoni atau peringatan yang hampir tiap tahun kita lakukan? Ada banyak sekali makna yang bisa kita petik di sana. Hari Pahlawan itu diperingati setiap 10 November, dimulai dari kejadian di tahun 1945 di Surabaya, di mana banyak para pejuang. Memang kita tidak dalam keadaan berperang secara penjajahan, tidak, tapi ada banyak sekali yang bisa kita menangkan dalam perang, dalam tanda kutip ya, perang yang kita hadapi di masa sekarang. Sebagai pelajar, tentunya ada banyak nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh bangsa, dari pahlawan yang bisa kita ambil, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali. Secara artinya pahlawan itu kan orang yang rela berkorban, berani berjuang, merelakan segalanya untuk kebenaran. Nah, kita sudahkah ada nilai-nilai tersebut di dalam diri kita? Apalagi kita sebagai generasi Bung Hatta. Kita ambil satu contoh nilai pahlawan yang patut dan harus kita punyai dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Berani. Pahlawan adalah orang yang berani. Berani apa? Berani berbuat, tapi untuk hal-hal positif, untuk kebenaran. Bukan untuk hal-hal seperti maju jadi garda terdepan saat tawuran, jadi provokator untuk tawuran. Tidak, bukan berani seperti itu. Itu adalah berani yang justru nanti akan merugikan diri kita sendiri. Atau yang kedua, selain berani, pantang menyerah. Sifat pantang menyerah itu wajib ada di diri seorang pahlawan. Kalau mau dikatakan pahlawan, harus pantang menyerah, gigih berjuang. Nah, sekarang coba tanya diri Ananda,
Apakah kalian sudah punya semangat itu? Sudah teguh dalam perjuangan, pantang menyerah, gigih? Jangan-jangan mengerjakan satu soal saja kalian sudah menyerah, tidak bisa, sudah berhenti sampai di sana. Tidak seperti yang seorang pahlawan. Seorang pahlawan kalau tidak bisa di satu jalan, cari jalan lainnya, gigih, coba dan coba lagi. Itu baru pahlawan. Yang ketiga, tanggung jawab. Pahlawan itu dia tanggung jawab, punya sifat tanggung jawab yang besar terhadap hal apapun, termasuk kalian. Kita sebagai pelajar jelas tanggung jawab kita adalah belajar dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab kalian sebagai warga sekolah adalah banyak sekali. Di antaranya kalian wajib menjaga kebersihan sekolah, menjaga fasilitas yang ada di sekolah, bukan malah merusaknya. Berkali diingatkan, Ananda tolong dijaga kebersihan kelas, tolong dijaga sarana kita. Yang ada kalian malah dengan ringan sekali tangannya merusak berbagai macam sarana properti yang ada di kelas ataupun di sekolah. Itu bukan seorang pahlawan. Dan yang paling penting, yang keempat, pahlawan itu adalah orang-orang yang bisa menghargai, menghormati sesamanya. Pahlawan berjuang bersama itu tanpa memandang dia jenis kelaminnya apa, dari suku mana, tapi mereka bersatu mencurahkan semua pikiran, tenaga untuk satu tujuan mulia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi ini pun harus kita punyai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian wajib menghormati teman-teman, menghargai apapun latar belakang mereka, bagaimanapun bentuk fisik mereka. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mencemooh apalagi membuli. Mudah bukannya jadi pahlawan? Pahlawan orang-orang yang memiliki beberapa nilai yang tadi saya sebutkan. Tidak harus kalian berkorban jiwa dan raga, cukup punyai dan amalkan sifat-sifat tadi. Kita sudah bisa dikategorikan menjadi pahlawan. Pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pahlawan bagi diri kalian, pahlawan bagi keluarga kalian ketika kalian mampu mengangkat derajat dan maruah orang tua kalian. Pahlawan bagi sekolah ketika teman-teman kita yang berjuang. Saya tahu teman-teman kita kemarin alhamdulillah berhasil mengharumkan nama sekolah. Mereka menjadi juara umum di beberapa perlombaan di UNAM oleh tim matematika, dan juga beberapa teman di Batik Biru Padang Panjang. Itu pahlawan, bisa dikategorikan sebagai pahlawan karena mereka sudah merelakan waktu berkorban untuk banyak hal. Nah, tinggal kita, bisa nggak kita menjadi seorang pahlawan? Jawabannya bisa. Kita generasi Bung Hatta, kita dilahirkan di ranah yang sudah melahirkan banyak sekali pahlawan bangsa. Kurang lebih ada 15 pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Ada banyak sekali. Jadi ayo, kejayaan masa lalu akan bisa terus kita kobarkan. Marilah Ananda, percayalah, semua bisa jadi pahlawan. Pahlawan dengan versinya masing-masing. Walaupun pahlawan tidak serta-merta langsung dihargai. Bung Hatta saja butuh waktu. Tahun 1986, setelah 6 tahun setelah beliau meninggal, baru dianugerahi sebagai pahlawan proklamator. 2012 baru dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Ananda, kalau kita tidak akan sebesar Bung Hatta tidak masalah, tapi paling tidak nilai-nilai yang dilahirkan, diturunkan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan kebenaran memang selalu sunyi Ananda, tapi percayalah, itu akan membawa kamu kepada kemuliaan suatu hari nanti.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dibacakan sesuai syariat Islam yang non-muslim harap menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta penyenangan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan
lapangan upacara. Upacara selesai.